Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Evi Luciana. Kita hari ini mau belajar matematika. Nah, sebelum belajar matematika, harusnya kalian sudah sarapan dulu. Kenapa harus sarapan? Biar nanti itu nggak pingsan, nggak pusing, nggak mengeluh, ya kan? Kalau perutnya sudah kenyang, sudah terisi, biasanya mikir itu bisa santai, bisa los gitu kalau kata kalian. Nah, seperti yang sudah dilihat di layar, nih, kita akan membicarakan tentang akar. Gimana? Lihat saja sudah pusing? Enggak, sebenarnya ini mudah kok. Kita pelan-pelan aja ya belajarnya. Kita mulai dari yang sifat yang pertama. Sifat yang pertama itu kalian lihat di sini ada A, B, dan C. Bu, sebenarnya A, B, dan C itu apa sih? A, B, dan C itu adalah suatu bilangan. Bilangan itu apa? Angka. Jadi nanti kalau kita pakai akar itu pasti ada angkanya. Nggak mungkin akarnya itu masih yang dalam bentuk A, B, C. Kemudian saya tanyakan nilainya itu berapa. Nah, kita nanti pakainya angka-angka yang ada di situ. Kita cek ya. Sifat yang pertama. A dikali B akar C sama dengan A B akar C. Bu, yang ini kan A dikali B. Kok yang di sini tulisannya AB aja? Kalinya di mana? Ingat ya, AB itu berarti A dikali B. Kita cek contohnya. 3 dikali 2 akar 5. 3 dikali 2 akar 5. 3 dikali 2, 6. Akar 5 ditulis 1 kali. Gimana dari contoh yang pertama ini? Sudah clear? Saya rasa sudah. Mudah kok ini. Contoh yang kedua. 6 dikali 3 akar 7. 6 dikali 3, 18. Akar 7. Mudah toh? Mudah. Sifat yang kedua. Akar A dikali akar B. Suatu akar dikalikan akar. Kita cek. A dan B itu bilangannya berbeda ya. Akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B. Jadi dua bilangan ini dia dikalikan di dalam akar. Contohnya, akar 3 dikali akar 2. 3 dikali 2 berapa? 6. Jadi akar 3 dikali akar 2 ya akar 6. Contoh yang kedua, akar 6 dikali akar 2. 6 dikali 2, 12. 12 itu didapat dari mana? 12 itu ya 4 dikali 3, boleh. 6 dikali 2, boleh. Nanti kalau mau menyederhanakan, kita pakai angka atau bilangan yang kira-kira bisa dicari akarnya. Kalau akar 6 itu kan dia tidak ada. Kamu cari di kalkulator, akar 6 itu pasti ada koma-komanya. Kalau akar 4, ya pasti 2. Ini hanya untuk penyederhanaan saja ya yang belakang. Kalian nanti boleh menuliskan akar 6 dikali akar 2 sama dengan akar 12. Boleh kalau uraian. Tapi kalau nanti ABC, dicek lagi ada nggak yang jawabannya akar 12. Gitu ya. Alright. Untuk sifat ketiga. A per akar B. Nah, ini dia bentuknya sudah bentuk apa sih? Bentuk apa yang itu per itu, ada bilangan penyebut, ada bilangan apa itu namanya? Penyebut sama apa, Nak? Ya, itu benar. Akar A dibagi akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Kenapa harus dikalikan ini? Ini namanya apa yang akar B per akar B? Akar B per akar B namanya sekawan. Jadi kalau ada bilangan bentuk seperti ini, bilangan ini ya A per B seperti ini, dia harus dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu siapa? Yang memuat akar.
Kenapa bukan dikalikan A? Karena A ini tidak memuat akar. Yang memuat akar siapa? B. Pengaliannya seperti apa? A kali akar B. A dikali akar B. Ya, A akar B. Akar B dikali akar B sama dengan B. Dapat dari mana? Ini. Akar A dikali akar A sama dengan A. Contohnya, akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4 gitu kan. Kalau kita pakai ini. Akar 4. Akar 4 itu siapa? 2. Nah, ini jadinya akar A dikali akar A sama dengan A. Suatu bilangan yang dia akar, ini kan angkanya sama. A dengan A, B dengan B, Z dengan Z, P dengan P. Kalau dia dikalikan, maka hasilnya akarnya langsung hilang. Ambil saja angkanya. Nih, contohnya begini, nak. 3 per akar 7. 3 per akar 7 dikali akar 7 per akar 7. 3 kali akar 7, ya 3 akar 7. Akar 7 kali akar 7, 7. 3 per akar 7, 3 per 7 akar 7. Ulangi ya nak ya. 3 per akar 7 sama dengan 3 per akar 7 dikali akar 7 per akar 7. 3 dikali akar 7 sama dengan ya 3 akar 7. Kemudian akar 7 kali akar 7 jadi 7. Akarnya kemana? Hilang. Terus jawaban akhirnya, ambil saja 3 per 7 akar 7. Contoh yang kedua, 4 per akar 2. 4 per akar 2. Bilangan sekawannya siapa? Sekawannya siapa? Yang memuat akar, Bu. Yang memuat akar yang mana? 4 atau 2? Ya 2. Oke, berarti di sini dikalikan akar 2 per akar 2. Jadinya 4 dikali akar 2. 4 akar 2. Akar 2 dikali akar 2. 2. 4 akar 2 per 2. 4 per 2 akar 2. 4 akar 2 per 2. Sama saja. 4 dibagi 2, 2. Akar 2-nya ditulis lagi. Oke ya? Oke, gampang kok. Kemudian, sifat keempat. Ini sifat keempat dan kelima, kurang lebih dia sama dengan sifat yang ketiga. Hanya saja yang sifat ketiga, yang bawah, dia kan hanya akar B. Tapi kalau di sini, dia A ditambah akar B atau A dikurangi akar B. Bu, ini kok ada ininya toh Bu? Ada plus minus yang sini kok terbalik? Ya, nanti Ibu jelaskan lewat contoh. Sifat keempat dan sifat kelima nanti dipahami, diulang-ulang, dilihat itu perubahannya seperti apa. K-nya berubah di mana, A-nya berubah bagaimana, akar B-nya berubah bagaimana, kemudian tanda plus minusnya itu berubah kayak gimana. Nanti diamati dulu ya nak ya. Contohnya, 2 dibagi 5 plus akar 2. Plus, tandanya di sini plus. Kalau positif seperti ini, penjumlahan, berarti nanti bilangan sekawannya kita pakai yang negatif. Ya. Kemarin Ibu lihat ada beberapa yang sudah mengerjakan bentuk akar. Dia sudah mengerjakan bentuk seperti ini, bentuk irasional. Ada beberapa yang sudah benar, tapi ada beberapa yang belum benar, karena memang Ibu belum menjelaskan sampai sini kan ya. Gak apa-apa, yang penting kalian sudah bisa mencoba, sudah berani mencoba sendiri. Saya lebih suka yang seperti itu. Saya lebih suka kalian itu berani mencoba. Nggak tahu ini nanti salah atau enggak, yang penting coba dulu. Kalau dikasih sesuatu, ya dicoba. Jangan yang, sulit. Apa sih ini sulit banget. Jangan seperti itu, kita harus mencoba dulu. Ya nak ya?
Oke, kembali ke contoh. 2/5 ditambah akar 2. Bilangan sekawannya seperti Ibu bilang tadi, 5 ditambah akar 2. Berarti bilangan sekawannya adalah 5 dikurangi akar 2. 2/5 plus akar 2 dikali 5 min akar 2 dibagi 5 min akar 2. Lihat perubahannya. Pengaliannya seperti apa? Gampang. 5 ini dikalikan dengan 2. 2 dikali 5 berapa? 10. Dapatnya 10. Kemudian 2 dikali akar 2. 2 dikali akar 2. 2 akar 2. Tandanya dia mengikuti yang negatif. Ingat, positif dengan negatif kuat yang negatif. Seperti halnya kamu punya teman. Temanmu perokok, kamu tidak perokok. Bisa jadi suatu saat nanti kamu pasti ikut dia merokok. Kemudian, kamu punya teman perempuan ya. Kamu punya teman, dia sukanya main. Hobinya tuh main, hobinya shopping, hobinya jalan-jalan. Hobinya tuh yang gak jelas seperti itu. Kamu berteman sama dia. Ya otomatis nanti suatu saat kamu pasti ikut seperti dia. Kamu pasti nanti ikut dikit-dikit shopping, dikit-dikit jalan-jalan, dikit-dikit sana ke sini. Punya hobi yang gak jelas seperti itu. Itu hubungannya matematika dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kamu awalnya orangnya positif, kemudian berteman dengan orang yang negatif-negatif, orang yang gak punya prinsip, orang yang sukanya tuh malas-malasan. Ya nanti kamu jadinya apa? Jadinya yang malas-malasan. Paham ya, Nak ya? Kita kembali ke contoh. Oke, di sini kan tadi 10 dikurangi 2 akar 2. Nah, yang bawah 5 dikali 5. Kita langsung menuliskannya 5 pangkat 2, oke? Oke. Akar 2 dikali akar 2. Langsung kita tuliskan akar 2 pangkat 2, oke? Kemudian seperti biasa, positif dikalikan negatif, negatif. Alright. 10 dikurangi 2 akar 2 tetap kita tuliskan. Kemudian 5 pangkat 2, 25. Akar 2 kuadrat sama dengan 2. Dapat dari mana? Iya, ini. Kita kembali lagi ke sifat yang ini nih, yang hitam-hitam ini. Sudah? 25 dikurangi 2, 23. Nah, yang atas gimana Bu? Yang atas biarkan seperti ini karena pengurangan atau penjumlahan yang satunya tidak memuat akar, satunya memuat akar, dia tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Dia tetap terpisah seperti ini. Biarkan dia seperti ini dulu. Nah, nanti di jawaban di ABC pasti dia juga seperti itu bentuknya. Ya. Dipahami lagi ya, Nak ya. Nanti videonya diputar-putar ulang. Disimpan biar bisa diputar ulang. Oke? Nah. Kemudian contoh lainnya. 4 akar 2 ditambah 5 akar 18. Bu, tadi kan Ibu bilang kalau memuat akarnya berbeda, dia tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Yes, betul sekali. Tapi kita cek di sini, apakah dia bisa dijumlahkan atau dikurangkan? 4 akar 2. Kita tuliskan 4 akar 2. Kemudian 5 akar 18. 18 itu kan besar. Bilangan biasanya yang dia tidak bisa diakarkan kembali itu ya. Bisa sebenarnya, bisa diakarkan kembali. Hanya saja kita membutuhkan alat bantu. Yang tidak memerlukan alat bantu itu ya, kita nanti bisa langsung mengakarkan kayak akar 4. Sudah di luar kepala akar 4 itu berapa? 2. Akar 9, 3. Tapi kalau akar 2 harus pakai alat bantu dulu. Nah, nih yang 18. Perubahannya gimana? 18 kok bisa jadi 9 kali 2? Iya, betul sekali. Karena 9 dikali 2 itu berapa, Nak? Yes, 18. Makanya yang 18 ini kan dia angkanya besar nih. Kita ubah jadi kecil dulu.
Karena yang depan dia kan paling kecil nih. Akar 2, akar 3, akar 5. Itu sudah yang paling kecil. Kita ubah dulu dia ke dalam bentuk yang kecil. Kecilnya seperti apa? Nah ini. Dia diubah jadi 9 dikali 2. Bu, kenapa kok 9 dikali 2? Kenapa enggak yang lain? Supaya mudah mencari akarnya. Kenapa kok mudah? Kita buktikan. Ini, akar 9. 5 akar. Di dalam akarnya ada 9 dikali 2. Nanti dia dipisah. Akar 9 sendiri, akar 2 sendiri. Nih, akar 9 itu berapa? 3. Akar 2 berapa? Ya tetap akar 2. Terus nanti dapatnya 5 dikali 3. 3 dapatnya dari mana? Dari akar 9. 5 dikali 3 berapa nak? 15. Akar 2 tetap. Yang depan ini tetap ya, akar 4 akar 2, 4 akar 2 tetap kayak gini terus. Yang di belakang dia sudah ketemu 15 akar 2. Tuh, akarnya sudah sama. Kalau akarnya sudah sama berarti nanti bisa dijumlahkan. Berapa? 4 ditambah 15, 19. Akar 2-nya cukup dituliskan 1 kali saja. Coba diamati perubahannya itu. Sambil ditulis, sambil diamati perubahannya. Biasanya kalau anak-anak yang dia cenderung sudah bosan, itu nulis ya nulis aja sambil ngelamun, sambil HP-HPan, sambil WA-WA-an, sambil chatting-chattingan sama teman, sama pacarnya. Tapi kalau yang dia serius pasti diamati, diulang-ulang lagi, bikin contoh sendiri, ambil contoh yang di LKS seperti itu. Saya maunya kalian seperti itu. Kalian bisa belajar mandiri. Nih, ada soal latihan. 2 saja, enggak usah banyak-banyak. Ini nanti tolong dikerjakan, disimpan dulu. Nanti kalau suatu saat ibu minta kalian mengumpulkan, dikumpulkan gitu ya. Tuh. Kemudian ini nih yang paling wow, keren. Apa sih ini? Kalau pangkat, akar itu kan kemarin di SD, di SMP itu sudah ada ya nak ya. Kalau ini logaritma, pertama kali kamu mengenal logaritma itu di SMK, SMA, sederajat. Jadi logaritma itu dia tidak dikenalkan di SMP. Bu, logaritma itu apa sih? Gampang nih, yuk kita baca bareng-bareng. Logaritma merupakan inverse dari eksponen. Eksponen itu apa? Pangkat. Inverse itu apa? Kebalikan. Dilihat ini bentuknya seperti ini. A pangkat C sama dengan B. Dilihat. A pangkat C sama dengan B. Kalau dia diubah dalam bentuk logaritma, seperti apa? Jadinya A, ini bilangan pokoknya, log B. B itu apa sih? B itu hasil dari A pangkat C, gitu kan? Sama dengan C. C itu apa? C itu pangkatnya. Jadi A pangkat C sama dengan B. Kalau diubah dalam bentuk logaritma, dia jadi A log B sama dengan C. Gitu ya nak ya? Oke. Langsung ke sifatnya. Sifat yang pertama. P log A dikali B sama dengan P-nya ini nanti milik keduanya, milik A dan B. P log A kali B sama dengan P log A ditambah P log B. A dikali B. Jadinya A ditambah B. Gitu ya. Contoh. 3 log 2 dikali 5 sama dengan 3 log 2 ditambah 3 log 5. Bilangan pokoknya 3. Di sini juga 3, itu 3. 2 dikali 5, 2, 5. Perkalian. Jadi penjumlahan.
Sifat kedua. P log A ditambah B sama dengan P log A dikurangi P log B. Kalau tadi perkalian dia jadi penjumlahan, sekarang pembagian dia jadi pengurangan. 5 log 3 per 2 sama dengan 5 log 3 dikurangi 5 log 2. Sampai sini paham ya nak ya? Paham, ini gampang. Gampang banget. Gampang banget, gak usah takut, matematika itu sebenarnya gampang. Yang membuat sulit adalah pikiran kamu sendiri. Kok sulit banget sih? Padahal enggak sama sekali. Dia gampang, gampang banget. Lanjut ke sifat yang ketiga. Di sini kan ada P log A pangkat N. P log A pangkat N ini ya, sama dengan N-nya dipindah ke depan, dikali P log A. P log A pangkat N, N-nya dipindah ke depan, dikalikan P log A. Contoh, 2 log 3 pangkat 4. Pangkatnya 4 ya nak ya. Nah, pangkat 4. Jadinya 4 dipindah ke depan, 2 log 3. 2 log 3 pangkat 4 sama dengan 4 kali 2 log 3. Sifat yang keempat. Oh, kabur dia. Sifat yang keempat. A log B sama dengan log B per log A. A log B sama dengan log B per log A. Contohnya, 3 log 2 sama dengan log 3 dibagi log 2. Diamati dari sifat, kemudian ke contoh, dia perubahannya seperti apa. Diamati ya nak ya. Oke, Ibu kenalkan bentuk penulisan logaritma yang lain. Kalau tadi kan sudah A log B, ada A kecil di depan, kemudian ada log, kemudian ada angka di belakang gitu kan. Nah, sekarang ada dia yang bentuk seperti ini. 1 per log. Apa ini kok double-double Bu? Sama dia. Dia sama kok. Bacanya juga sama. Sama gimana Bu? Kita cek aja. 1 per A kecil ini, A log B. Sama ya. Nanti jadinya B log A. Kita cek, kita perubahannya. 1 per log 3, 2. Ini bacanya gimana toh Bu? Berubah-ubah. Bacanya 3 log 2. Ini angka kecil di sini, angka 3 ini dia dibaca duluan. 3 log 2. Oke? Oke. Sifat ke-6. Ada A pangkat N log A pangkat M. Dengan syarat bilangan pokoknya dengan bilangan yang ada di belakang dia angkanya sama. Kalau dia tidak sama, ya tidak bisa, nanti ada sifat yang lainnya. A pangkat N log A pangkat M. Jadinya gimana? Ambil pangkatnya saja. Siapa sih Bu pangkatnya? M per N. Nah, ini jadinya M per N. Contoh, log. Di sini ada 2 pangkat 3, ada 2 pangkat 5. Kita bacanya gimana Bu? 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5. Jadinya siapa Bu? Jadinya 5 per 3. Ada contoh lagi Bu? Ada. Contohnya mana Bu? Bentar, tak mikir dulu. Kalau misalkan di sini ada 3 pangkat 2 log 3 pangkat 4. Jadi jawabannya berapa? Pangkatnya tadi berapa? 3, 4.
3 pangkat 2 sama 4 pangkat 3. Oh, berarti jawabannya 3/2. Gitu ya, Nak ya. Oke, sifat yang ketujuh. Kalau sifat yang keenam tadi bilangan pokoknya sama ya. A. Ini juga A. Sekarang kita cari yang berbeda. A pangkat N log B pangkat M. Tuh, angkanya sudah berbeda ini. Satunya pakai A, satunya pakai N. Satunya pakai B, satunya pakai A. A pangkat N log B pangkat M. Dia tetap sama, M per N. Bedanya apa? Bedanya yang belakang dia masih memuat lognya. B log A. Kenapa, Bu? Iya. Kenapa, Bu? Ya iya, karena di sini angkanya berbeda. Kalau ini tadi dia kan angkanya sama, A dengan A. Kalau yang ini dia ada A dan B. Makanya dia seperti yang akar tadi. Perkalian, yang satunya memuat akar, yang satunya tidak memuat akar, ya dia tidak bisa dikalikan. Dia tidak bisa dijumlahkan. Penjumlahan ada akarnya dan tidak ada akarnya. Dia tidak bisa dijumlahkan, dia tidak bisa dikurangkan. Tapi kalau dikalikan dia bisa. Logaritma itu sama seperti mereka. Kalau dia bilangan pokoknya ini berbeda, nih, A dengan B-nya itu dia berbeda, maka dia tidak bisa dihilangkan. Kalau dia sudah sama, dia bisa dihilangkan. Nih. M per N B log A. Contohnya 3 pangkat 2 log 5 pangkat 7. Jadinya 7/2 diambil dari pangkat ya kan? Kemudian 3 log 5. Oke. Oke ya? Coba nanti kamu pelajari lagi. Kalau ada pertanyaan, chat ke Ibu ya. Oke, kita lanjut ke sifat yang ke-8. Ada A pangkat A log B. Jadinya apa? B. 5 pangkat 5 log 7 sama dengan 7. Oke, yang diambil 7-nya itu dari mana sih? 7 adalah pangkatnya ini loh, Nak. Nih. Sifat yang ke-9. P log 1 sama dengan 0. Bilangan pokoknya itu boleh siapa saja. Log 1 berarti nanti dia sama dengan 0. 100 log 1 0. 400.000 log 1 0. 6 log 1, Bu. Ya 0. Karena dia di sini ada log 1. Dia hasilnya 0. Sifat yang ke-10. Ini sifat yang paling mudah. A log A sama dengan 1. Bilangannya sama kan ini A, dia juga A, maka hasilnya 1. Itulah sebabnya kenapa sifat yang nomor 6 dia lognya tidak ada, sedangkan yang nomor 7 dia tetap memuat log. Karena dia ada sifat yang ini. A log A sama dengan 1. Ini kan dia A log A. Yang di sini A log B. Dia berbeda angkanya. Kalau dia berbeda angkanya, dia tetap ditulis. Tapi kalau angkanya sama, dia hasilnya 1. Seperti sifat yang nomor 10. Paham kan? Paham. Ini gampang kok. Sifat yang terakhir. Alhamdulillah sudah sampai sifat yang terakhir. Padahal tadi saya sudah pusing, Bu. Makanya tadi Bu bilang sarapan dulu. Biar nggak pusing, ya kan? Kemudian sifat yang terakhir. Sifat yang 11. P log A dikali A log B. Suatu perkalian logaritma. Dilihat, di depan ada P, kemudian yang ini ada A, ditempel dengan A log B. A dengan A dia langsung dicoret, hilang. Tinggal siapa? Tinggal P log B. Nih. Contohnya 6 log 5 dikali 5 log 3 sama dengan 6 log 3.
Lah log 5 dengan 5 ini kemana, Bu? Lost. Get lost. Hilang. Hilang bersama udara. Oke. Untuk video ini tadi kan sudah ada soal latihan untuk akar. Nah, untuk yang logaritma nanti Ibu siapkan video lain. Karena memang saya pengennya yang logaritma ini agak banyak sedikit soalnya. Jadi nanti Ibu buatkan soal di video yang lain ya, Nak ya. Oke, stay tune. Jangan kemana-mana. Videonya diputar-putar lagi sambil makan boleh. Sambil minum susu hangat boleh. Yang penting jangan sambil HP-HPan. Karena kalau belajar sambil HP-HPan, sambil ngobrol sama temen yang nggak lagi belajar, nggak akan masuk itu materinya. Belajar daring di rumah itu bukan berarti Bapak Ibu Guru setelah kasih materi langsung pergi kemana, kalian merasa terbebani karena soalnya banyak, karena PR-nya banyak, karena satu hari bisa dapat tugas semuanya. Nggak ada seperti itu. Bapak Ibu Guru, sebenarnya kami juga membuat materi ini butuh waktu, butuh timing, butuh pemikiran supaya gimana sih caranya biar anak-anak itu paham. Jadi kalau mau dibilang lah ngentek-ngentek nih kuota, sama Bapak Ibu Guru ngajar daring itu juga pakai kuota. Ya lah Bapak Ibu Guru loh di kota sinyalnya banyak, kami sinyalnya di sini nggak ada. Kalau merasa kesulitan di rumahmu nggak ada sinyal, ya ayolah ke SMK. Datang aja ke SMK. Di sini di SMK hampir setiap hari itu ada Bapak Ibu Guru. Nggak usah khawatir. Kalau belum paham, datang aja. Nggak ada sinyal, datang aja ke SMK. Ya, tidak usah merasa terbebani karena pembelajaran daring itu bukan hanya kalian saja. Hampir semua sekolahan di Indonesia itu melaksanakan pembelajaran daring. Kecuali mereka yang sudah diizinkan untuk luring. Enak ya? Pokoknya tidak usah merasa terbebani. Kewajiban sekolah, kewajiban belajar, itu adalah kewajiban kita bersama. Bapak Ibu Guru juga belajar gimana caranya menjelaskan supaya kamu belajar mandiri di rumah itu, oh kalau pakai materinya Bapak Ibu Guru ini paham. Oh ternyata kalau Bapak Ibu Guru ngomongnya model seperti ini saya paham. Oh ternyata Bapak Ibu Guru itu juga perhatian ya. Kalian juga gitu, kalau ada tugas ya segera dikerjakan. Nggak usah banyak alasan. Saya tahu kok sebenarnya kamu itu di rumah agak-agak trauma-trauma, malas-malas gitu deh. Karena tugasnya banyak gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, toh bukan kamu sendiri. Kamu tanyakan di SMA lain, SMK yang lain. Mereka juga sama kok. Sama, nggak beda. Ya nak ya? Tetap semangat. Kita belajar daring, lillahi ta'ala aja ya. Bismillah. Semoga nanti kita sama-sama dapat berkahnya. Ya, ketemu lagi di video yang lainnya. Untuk latihan soal logaritma. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.